Jessica Prilia yang akan menjadi host atau moderator di Fast Talk sesi ini. Nah teman-teman, udah tahu belum nih Fast Talk itu apa? Jadi Fast Talk adalah program pelayanan digital Fast yang berisi obrolan yang akan membahas tuntas tentang isu-isu terkini dan menarik yang berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Nah penasaran kan Fast Talk sesi ini kita akan bahas tentang apa? Yuk kita mulai! Teman-teman, seperti yang kita tahu kalau teknologi yang berkembang pesat saat ini mengakibatkan banyaknya tawaran-tawaran dunia yang akhirnya membawa pada kesenangan-kesenangan. Terkhususkan di kalangan anak muda nih, di mana mudah bagi mereka untuk menemukan kesenangan yang mereka inginkan. Nah, di sini kita mau membahas lebih dalam tentang kesenangan-kesenangan itu. Tapi teman-teman, saya nggak sendiri karena saya akan ditemani oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Gracia. Halo Kak Gracia. Halo, silakan duduk Kak. Iya. Nah, apa kabar nih Kak? Sehat, baik. Baik. Nah teman-teman, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Gracia tentang kesenangan-kesenangan yang digemari oleh anak muda. Kak Gracia, aku mau nanya nih, kesenangan-kesenangan apa sih yang digemari anak muda saat ini gitu, dan kenapa mereka tuh pada lari ke sana gitu Kak? Oke, kalau kita bahas tentang anak muda masa kini ya, yang ada di zaman digital ini, tentu yang mereka senangi adalah gadget. Seperti contohnya itu ada sosial media ya di gadget, ada WhatsApp, ada Instagram, ada YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Itu kan sangat familiar ya anak-anak muda sekarang. Terus juga ada film, drama yang seru, yang juga gratis ya, bisa kita tonton di gadget. Terus juga ada game kayak PUBG, ML, FF, itu biasa banget ya dimainin sama anak-anak muda sekarang. Dan juga kesenangan-kesenangan yang lain. Nah, melalui gadget dan juga koneksi internet ya yang sekarang itu semakin luas dan juga cepat, anak-anak muda itu dapat akses informasi atau apapun ya, kapanpun dimanapun itu sesuka hati mereka sendiri. Nah itu sih yang jadi kegemaran anak-anak muda sekarang. Nah Kak, emang salah ya Kak kalau kita suka sama kesenangan-kesenangan itu? Kan kadang tuh kita perlu gitu Kak, kalau kita lagi jenuh, bosen kayak gitu. Emang salah gitu? Kalau dibilang salah, enggak juga ya. Kenapa? Karena kan kita secara terbantu ya dengan adanya gadget. Kayak misalnya kita sekolah di pandemi ini kan, kita terbantu, kita bisa belajar secara online. Terus kita juga bisa komunikasi lewat sosial media, WhatsApp, Instagram, itu kan memudahkan kita. Terus juga kita bisa tadi seperti yang Jessica bilang ya, kita bisa refreshing juga kan, lepas stres dengan nonton video lucu-lucu kan, ada baik tuh di TikTok, YouTube juga banyak. Dan juga kita tadi bisa akses informasi itu dengan baik, dengan cepat. Semua yang kita butuhkan tuh ada gitu lewat gadget. Nah yang jadi salah di sini adalah kalau kita udah nggak lagi suka, tapi kita istilahnya cinta ya, cinta sampai mungkin cinta mati, bahkan terikat ya. Nah terikatnya gimana? Yang sampai nggak mau tidur, nggak mau makan, nggak mau peduli dengan hal yang lain kecuali gadget ini. Nah itu yang udah jadi salah gitu. Nah, berarti salah itu kalau terikat ya Kak? Iya betul sekali. Terikat pada kesenangan itu kayak apa Kak? Dan dampaknya tuh apa gitu Kak? Terikat pada kesenangan-kesenangan itu ya tadi kayak kalau kita udah nggak bisa lepas tuh dari gadget, terus juga kita nggak bisa dihentikan dari main-mainan gadget. Ya kita nggak mau tidur, nggak mau makan, nggak mau peduli lingkungan karena kesenangan-kesenangan itu. Nah itu berarti sudah terikat ya. Nah, dampaknya apa? Ada 4 ya dampaknya. Yang pertama itu dampaknya kepada tubuh ya tentunya. Kayak misalnya kita ini ya HP ya, kita mainan HP kayak gini berlama-lama, misalnya berjam-jam sampai 5 jam, 6 jam gitu. Tentu pasti kerasa ya nih teman-teman yang udah kayak gitu, misalnya dilepas itu pasti jarinya nggak enak deh, pasti pegel. Nah, kayak gitu nggak cuma tangan ya, jari ya, tapi bisa sampai leher, pinggang, punggung, itu sampai seluruh tubuh itu bisa merasakan sakit. Nah itu dampak dari terikatan itu ya. Terus yang kedua dampaknya pada kondisi psikis kita, kejiwaan kita. Yang pertama kita biasanya orang terikat itu susah sosialisasi dunia nyata. Jadi kalau ngomong dengan orang secara langsung itu sulit karena biasa pakai texting ataupun emoji atau stiker kayak gitu. Terus juga itu yang pertama. Yang kedua jadi mudah untuk malas atau sulit untuk konsentrasi gitu waktu belajar, waktu bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan. Terus yang ketiga jadi mudah marah. Biasa kan kalau misalnya ada yang
suka ngegame berjam-jam, tiba-tiba dipanggil atau diganggu gitu, pasti langsung marah atau ngomong kotor gitu ya. Tuh sering tuh saya melihat ya seperti itu kayak gitu. Terus juga ada yang keempat ya, mudah panik. Teman-teman yang terikat itu biasanya kalau nggak ada listriknya mati atau kuotanya tinggal menipis, terus sinyalnya jelek, biasanya panik nih, itu gimana karena dia terikat sekali ya dengan game atau dengan tontonan senangannya kayak gitu. Terus juga yang kelima, mudah merasa insecure. Jadi misalnya nih ya, kan teman-teman anak-anak muda tuh pasti biasa ya ngepost sesuatu di Instagram atau nge-story misalnya di mana kayak gitu. Terus kalau ada yang nge-like, nggak ada yang ngomen, tuh biasanya merasa aduh kok nggak ada yang merhatiin aku sih, nggak ada temenku sih di sini. Nah itu sudah mengalami sebenarnya keterikatan di situ ya, karena ya tadi ngerasa nggak punya teman, padahal sebenarnya punya ya di dunia nyata, cuman dia karena di dunia maya itu yang jadi fokus dia kayak gitu. Terus juga yang keenam itu jadi kurang peka dengan lingkungan, karena kan ya gini-gini terus nggak peka kan, misalnya ada orang lewat nggak tahu, atau mama lagi manggil mau minta pertolongan juga nggak mau tahu. Nah itu jadi nggak peka. Terus yang terakhir bisa kecanduan pornografi. Nah ini ya yang sampai merusak orientasi seksual. Makanya ada istilah tuh LGBT ya, kalau teman-teman juga tahu, itu juga karena kecanduan dari pornografi ini gitu. Nah sebenarnya ada banyak yang kondisi psikis ya, itu banyak dampaknya, cuman ya ini yang biasanya terjadi untuk teman-teman anak muda yang terikat. Terus yang dampak yang ketiga itu adalah kehidupan rohani. Nah kehidupan rohani yang terdampak apa? Pertama jadi ya jelas jatuh dalam dosa ya, kayak yang tadi ya, dampak-dampak yang psikisnya aja udah dapat buruk, yaitu dosa ya, pornografi. Terus kita jadi mudah marah sama orang padahal orang nggak salah, itu kan juga dosa yang nggak baik ya. Terus juga yang kedua, tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, misalnya kalau kita sebagai anak Allah ya, kita punya waktu teduh tuh tiap pagi. Nah, kalau orang yang terikat nonton nggak bergadang kayak subuh misalnya ya, terus dia yang harusnya pagi untuk saat teduh nggak jadi saat teduh. Kenapa? Karena udah dihabisin untuk begadang nonton film atau drama atau ngegame kayak gitu. Nah itu dampaknya untuk kehidupan rohani yang kedua. Terus yang ketiga, karakter ya. Kalau kita tahu ya, sebagai anak Allah kita harusnya hidup sebagai terang dan garam di dunia ini ya. Tapi karena kita terikat, kita jadi nggak bisa jadi terang dan garam. Nah kita karakternya buruk ya, tadi marah-marah sama orang, udah panik kan, udah merasa insecure, itu kan bukan karakter anak Tuhan ya kayak gitu. Terus yang keempat, kita jadi nggak bisa melayani. Misal kita anak-anak muda punya energi yang lebih, kita bisa melayani sekolah atau melayani gereja, tapi karena lebih milih nonton, lebih milih ngegame, kita jadi nggak bisa melayani, bahkan nggak mau ikut pelayanan seperti itu. Terus dampak yang terakhir, nah ini dampak yang kita nggak bisa rasain sekarang tapi ngerasain besok, tapi itu yang sebenarnya malah dampak yang paling mengerikan, yaitu dampak pada masa depan kita, masa besok ya. Kita bisa hancur hidup kita karena keterikatan. Kalau teman-teman bisa cek di berita juga ya, banyak orang karena keterikatan, kecanduan akan kesenangan tuh bisa sampai jadi gila, masuk rumah sakit jiwa. Dan yang paling ngeri juga bisa jadi mati, meninggal ya, karena keterikatan dan dengan kesenangan-kesenangan itu. Jadi gitu dampak-dampaknya. Wah, ternyata banyak juga ya Kak dampaknya kalau kita sampai terikat. Iya. Bahkan nggak cuma sampai fisik doang, Betul. tapi juga sampai masa depan ya, artinya dalam jangka panjang gitu. Iya. Nah Kak, gimana kita tahu kita itu sedang menikmati kesenangan atau malah udah terikat gitu Kak dengan kesenangan-kesenangan itu? Dan ada nggak sih Kak batasan-batasan dalam menikmati kesenangan itu? Oke, kalau kapan ya kita bisa disebut terikat itu? Yang pertama, kalau kita nggak bisa lepas tadi ya, yang kayak saya katakan, nggak bisa lepas, berarti ya seharian gitu, misal online terus, seharian ngegame, mungkin nggak seharian, mungkin ya pokoknya berlama-lama ya, berjam-jam seperti itu. Nah itu sudah dikatakan nggak bisa lepas ya. Yang kedua, nggak bisa dihentikan. Tadi kayak nggak mau di post gitu ya, misalnya ngegame nggak mau di post, terus nonton juga nggak mau di pause, pengennya lanjut terus maraton gitu ya. Nah itu nggak bisa dihentikan dan itu sudah termasuk orang yang terikat ya. Terus yang ketiga ya, kalau kita ngalamin dampak-dampak yang tadi ya, dampak yang tubuh kita, kalau udah habis selesai main
pakai HP atau komputer kok rasanya mata pedih ya, atau kok punggung nggak enak, kayak pegel-pegel itu, nah itu berarti juga udah termasuk terikat ya di situ. Terus juga dampak kejiwaan yang kita mudah marah, mudah panik kayak gitu, insecure juga udah termasuk terikat. Juga rohani ya, yang nggak punya waktu teduh, nggak punya waktu doa, nggak punya waktu baca Alkitab, sudah pasti kan juga terus habis waktu untuk kesenangan juga udah terikat kayak gitu. Nah, dan tadi kan bisa sampai gila dan mati ya, itu dampaknya yang ngeri banget. Tentu ada batasan, karena ya sampai tadi ya dampaknya semengerikan itu harus dibatasi. Dan untuk batasannya sendiri, nah di sini teman-teman aku mau kasih tips ya untuk teman-teman anak muda di rumah. Ada batasan, singkatannya WTS ya, biar kita bisa belajar bareng-bareng dan ingat bareng-bareng WTS. Batasan yang pertama, batasan yang W itu apa? W itu waktu. Nah, waktu di sini maksudnya gimana? Jadi kita batasi ya waktu kita, jangan berlama-lama untuk melakukan kesenangan-kesenangan kita. Misalnya nih 2-3 jam sehari kita pakai waktu untuk bersenang-senang dengan kesenangan kita. Nah, 2-3 jam itu jangan sekali waktu, tapi dibagi-bagi ya. Misal 15 menit kita mainan nih, nge-game. Terus habis itu selesai kita letain, kita melakukan aktivitas yang lain. Dan aktivitas yang lain terus bukan terus 5 menit ya, terus habis main lagi, percuma sama aja ya. Jadi ya beberapa jam lah gitu, misal dipakai waktu untuk baca, atau bantu orang tua, atau bersih rumah, atau garap PR, belajar kayak gitu, terus baru bisa main lagi ya 15 menit lagi, terus aktivitas yang lain ya kayak gitu. Pokoknya dibagi-bagi gitu, jangan sekali waktu sejam 2 jam langsung seret gitu, tapi dikit-dikit aja. Karena apa ya, itu intinya kita cuma mau refreshing ya, namanya bersenang-senang kan ya, refreshing, jadi jangan berlama-lama itu. Nah, di sini aku mau kasih tips juga buat teman-teman. Jadi ini ada apa sih 3 waktu itu, dimana teman-teman kalau bisa di 3 waktu ini jangan bersenang-senang dengan gadget atau kesenangan-kesenanganmu. Nah, itu di waktu apa? Yang pertama waktu sekolah. Nah, teman-teman di sini sekolah online ya, pakai HP atau pakai komputer. Nah, kalau teman-teman sedang belajar sekolah, ya udah fokus di situ ya. Misal lagi lewat Zoom, ya udah jangan terus disambi ya. Biasanya soalnya ada yang nyambi apa, chat-chatan, buka WA, misalnya itu bisa dibuka ya, dibagi 2 itu yang HP-nya kayak gitu, atau komputer. Waktu punya komputer, aku punya HP, komputer, dia si komputer sekolah tapi HP-nya malah game PUBG gitu. Nah, itu salah ya. Jadi usahakan kalau sekolah ya udah sekolah, belajar garap PR gitu. Yang kedua, waktu kita berkendara atau sedang berjalan. Nah, kenapa kok ini waktu ini nggak boleh kita pakai untuk mainan gadget atau kesenangan-kesenangan kita? Karena itu bahaya, teman-teman ya, bahaya kalau kita berkendara terus sambil nge-game, ya itu salah ya. Itu bahaya untuk kita, juga bagi orang-orang yang ada di jalan tuh. Terus yang berjalan juga. Nah, ini sering sebenarnya aku lihat ya, anak-anak tuh saya cuma mau misal ke warung jajan atau mau kemana gitu, sering banget orang itu kayak gini ya. Jadi dia nggak pernah lihat jalan tapi gini-gini terus gitu sambil jalan. Nah, itu bahaya juga sebenarnya. Coba kalau nanti di depan ada batu ya kesandung kan, mati kan ya gimana ya, nggak elit ya matinya kayak gitu. Terus juga waktu yang ketiga adalah waktu kita sedang sama keluarga, masalah makan atau holiday bareng. Ya kalau misalnya mau foto sekali boleh lah, atau ya beberapa kali foto bisa, tapi habis itu kadang-kadang ada ya habis foto terus post Instagram, terus kalau ada yang ngomen terus ya udah lanjut main HP terus. Nah, ini yang nggak baik. Kenapa? Kita harusnya waktu untuk keluarga, kita fokus keluarga, komunikasi dengan mereka, jadi nggak deket sama keluarga mah. Jadi ya udah akhirnya sendiri-sendiri mainan HP. Nah, ini nggak baik juga gitu. Nah, ini W ya, batasan W. Yang kedua, batasan T ya. T itu apa? T itu batasan tempat. Jadi kita mari pilih area bebas gadget kita, versi kita ya. Misal kita di rumah nih punya kamar mandi kan. Nah, kamar mandi itu bebas gadget, berarti ya jangan di situ pakai gadget. Terus di dapur apa pakai jangan pakai gadget, atau di kasur. Pokoknya pilihlah area bebas gadgetmu sendiri gitu. Terus yang ketiga adalah WTS tadi, S berarti ya. S itu apa? Batasan situs dan juga aplikasi ya. Nah, ada situs dan aplikasi yang teman-teman jangan sampai masuk ataupun download ya. Nah, apa itu situs atau aplikasi yang ada berbau-bau porno ya, porno. Terus yang kedua ada hoax di situ. Terus yang ketiga ada apa, provokasi kekerasan atau radikalisme di situ ya, yang tidak baik. Terus juga yang keempat yang
nggak jelas gimana yang nanti isinya malah tipu-tipu, penipuan gitu. Nah itu hati-hati ya teman-teman. Itu aplikasi yang isinya seperti itu kalau bisa jangan sampai teman-teman lihat, jangan sampai searching di situ, jangan sampai download aplikasi itu gitu. Nah itu batasan-batasannya. Nah terus buat teman-teman di rumah nih yang sedang nonton dan teman-teman mungkin sedang bergumul di keterikatan, teman-teman bisa pakai ini ya untuk kamu tulis, kamu tetapkan gitu apa yang menjadi batasan-batasan kamu. Terus habis itu kamu doakan, kamu masukkan dalam hati, kamu komitmen untuk mengerjakan itu, dan juga bisa cerita ya sama orang supaya orang bisa ngawasin, bisa mengingatkan kita tentang batasan-batasan itu gitu. Jadi gitu. Berarti penting sekali ya Kak bagi kita buat mengenali apakah kita ini tuh sedang menikmati atau malah sudah terikat dengan kesenangan-kesenangan Iya, itu kita bisa gitu. tahu. Nah Kak, kalau dari firman Tuhan nih Kak, itu bicara apa Kak tentang kesenangan-kesenangan itu? Oke, kalau dari firman Tuhan tentu kita buka Alkitab ya. Nah, ya di sini aku akan buka firman Tuhan di Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai Pengkhotbah 12 ayat 1. Ini versi bahasa Indonesia masa kini ya teman-teman. Jadi beginilah firman Tuhan. Nasihat untuk orang muda, nikmatilah masa mudamu hai pemuda, bergembiralah selama engkau masih remaja. Penuhilah segala hasrat jiwamu, laksanakanlah semua niat hatimu. Tetapi ingat, Allah yang ada di surga kelak mengadili tindakanmu semua. Usirlah khawatir dan susah dari hatimu, sebab masa mudamu cepat berlalu. Terus pasal 12 ayat 1 ya. Ingatlah pada penciptamu selagi engkau muda, sebelum tiba tahun-tahun penuh sengsara. Pada masa itu engkau akan berkata, hidupku tidak bahagia. Amin. Nah, dari firman ini jadi di ayat 9 itu ya, Pengkhotbah berbicara pada anak-anak muda. Oke, anak-anak muda, nikmatilah, bergembiralah, penuhilah, laksanakanlah semua hasrat yang ada di hatimu, yang ada di jiwamu. Berarti oke, terserah teman-teman mau bersenang-senang dengan kehidupan masa mudamu, mengikuti kesenangan-kesenanganmu, oke silahkan, monggo. Nah tapi terus Pengkhotbah berbicara lagi ya di selanjutnya, tetapi ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah sang pencipta kita ya anak-anak muda, untuk kita melakukan segala sesuatu itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, karena nanti ini ya akan dihakimi segala tindakan kita. Untuk Pengkhotbah juga bilang bahwa segala perbuatan kita itu juga akan mempengaruhi kehidupan masa depan kita. Nah kalau nanti ya bisa dibaca sendiri di ayat yang 2 sampai ke 6 itu adalah masa-masa di mana masa tua ya, di situ karena ada gigi yang tidak lengkap, terus rambut yang beruban, di mana tangan dan kaki sudah bergetar, itu masa-masa tua. Nah, di sini Pengkhotbah juga mau mengatakan kepada kita anak-anak muda, kita ingat ya, kita nggak akan muda selamanya. Saya pun juga udah Jessica juga, kita semua nggak akan muda selamanya. Kita akan mengalami masa tua ya, masa di mana ya nanti ini udah nggak kuat lagi, semua nggak kuat lagi. Nah mungkin teman-teman semua anak-anak muda, anak-anak remaja di rumah merasa kuat. Aku masih bisa kok nonton berjam-jam, aku masih bisa mungkin berjam-jam nggak sakit, biasa aja. Sekarang emang gitu, tapi lihatlah ya di waktu-waktu kamu akan semakin tua, semakin nambah umurmu, kamu akan merasakan yang namanya ya sakit tadi ya. Nah karena itu dan akhirnya nanti ayat yang 7 itu ya, kita akan kembali jadi debu dan tanah, kita akan mati semua, kita akan meninggal balik kepada Tuhan. Nah karena itu mari kita pikirkan ya, apakah kita mau menyia-nyiakan hidup ini yang cuma sebentar ini, yang nantinya kita juga akan lemah, kita akan kembali pada Tuhan, kita sia-siakan dengan hidup bersenang-senang sesuka hati kita, seenak kita, atau kita mau ingat kepada Tuhan sang pemberi hidup ini yang sudah berikan anugerah itu pada kita, dan kita ya persembahkan hidup kita sebaik mungkin yang berkenan kepada Tuhan, tidak hanya ikutin kesenangan-kesenangan kita sendiri. Nah itu sih kata firman Tuhan. Nah itu teman-teman, ternyata firman Tuhan itu juga bicara langsung loh berkaitan tentang kesenangan-kesenangan yang mungkin kita gemari saat ini. Betul sekali. Nah Kak, mau nanya nih Kak, Apa? kan kadang kita perlu nih melakukan kesenangan itu ketika kita lagi mungkin jenuh, bosan gitu kan, harus stay di rumah ya, nah, butuh refreshing gitu loh Kak.
Nah, gimana caranya kita menikmati kesenangan itu tapi tuh nggak sampai terikat gitu, Kak? Oke, untuk tetap bisa menikmati ya, dan tetap nggak terikat gitu. Kayak gimana? Yang pertama, kita harus pastikan tanggung jawab kita itu sudah dikerjakan semua, sudah selesai semua. Nah, tanggung jawab yang mana? Tanggung jawab sekolah ya, sebagai anak-anak udah pelajar pas sekolah, tentu ya udah belajar sebaik mungkin, sekolah sebaik mungkin. Tanggung jawab apa lagi? Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan tadi ya, tanggung jawab Tuhan pribadi. Saat teduh, doa, baca Alkitab, ayo jalankan, kerjakan dengan baik gitu ya. Terus juga ada tanggung jawab rumah. Teman-teman, tanggung jawab rumah ya, bersihkan kamar, tanggung jawab sama kebersihan kamar, juga bantu orang tua, tanggung jawab di rumah. Terus juga kalau teman-teman yang pelayanan nih, ada mungkin pelayanan di gereja atau di sekolah, tanggung jawab pelayanan ayo dikerjakan, diselesaikan gitu. Nah, tanggung jawab yang lain. Jadi yang pertama itu dulu ya, pastikan tanggung jawab, dikerjakan, diselesaikan. Terus yang kedua, nah baru deh kita boleh nikmatin kesenangan-kesenangan kita. Kalau yang suka nonton, kita akan nonton game, mau baca webtoon, baca. Nah, tapi ingat batasan WTS tadi ya, dilakukan, ditaati, dipatuhi kayak gitu. Terus yang ketiga, nah ini kalau tadi yang kedua kan kesenangan-kesenangan kita sendiri ya. Nah, yang ketiga ini kasih saran ya. Jadi bukalah situs-situs itu yang membangun dan juga yang mengedukasi kita anak-anak muda ya. Nah, situs yang bagaimana yang membangun? Itu adalah situs yang isinya firman Tuhan, yaitu jelas membangun. Situs firman Tuhan seperti apa ya? Contohnya ya di sini channel Face Solo ya, dengan membangun kita di dalam firman Tuhan dan juga khusus anak-anak muda ya gitu. Terus juga ada channel-channel firman Tuhan yang lain yang teman-teman bisa cari ya, banyak di YouTube, di Instagram juga banyak ya. Terus juga jadi yang kedua situs yang mengedukasi apa? Berarti menambah pengetahuan kita ya, kita bisa belajar banyak. Ya kalau teman-teman suka pelajaran misal fisika atau matematika ya bisa cari ya di YouTube tuh banyak ya, misal belajar rumus logaritma atau rumus trigonometri, itu bisa belajar di situ. Terus juga mengedukasi bagian bakat-bakat kita yang non akademis ya. Kalau tadi akademis, yang non akademis misalnya apa? Olahraga atau masak atau menyanyi, menari, dance kayak gitu. Bisa kita belajar di situs-situs yang edukasi seperti itu. Sekalipun itu situs yang mau dan mengedukasi, kita tetap melakukan batasan-batasan WTS tadi ya. Dan sampai terus karena itu membangun, mengedukasi, ya udah aku boleh jam-jam berlama-lama di situ. Tetap kita harus melakukan batasan-batasan itu. Karena itu kan bukan kegiatan utama kita, itu cuma buat refreshing, buat kegiatan ya bersenang-senang aja. Jadi jangan berlama-lama juga di situ. Jadi, pokoknya ingat batasan dan yang pertama tadi ya tanggung jawab itu diselesaikan dulu gitu. Nah, terima kasih Kak Gracia untuk tips dan triksnya supaya enggak kecanduan. Nah, Kak Gracia sendiri punyakah pergumulan terkait kesenangan-kesenangan itu dan gimana caranya Kak Gracia itu mengendalikan diri dari kesenangan-kesenangan itu? Oke, wah ini bicara pergumulan pribadi ya. Oke, pergumulan pribadi aku sendiri ya. Waktu remaja itu yang jadi keterikatanku itu adalah komik sama lagu-lagu K-pop ya, khususnya K-pop. Karena waktu aku remaja itu tahun 2011 ya, itu zaman dimana gelombang Korea tuh ya yang masuk ke semua, nggak cuma ke Indonesia ya tapi ke banyak tempat ya. Dan salah satunya saya terikut arus gelombang K-pop itu. Nah itu apa yang jadi keterikatan saya? Jadi berlama-lama ya tadi, berlama-lama ya nggak bisa lepas, nggak bisa dihentikan gitu. Ya sekalipun masih bisa nggarap yang lain ya, tapi tetap aja 24 jam misal separuh jam tuh juga udah dipakai untuk nonton, dipakai untuk baca-baca komik kayak gitu. Nah itu keterikatanku di situ. Terus titik balik di pergumulanku itu, titik balik hidupku itu waktu aku SMA ya. SMA di situ aku bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku pribadi. Dan sejak saat itu entah kenapa ya, kayak waktu misal baca komik atau lihat-lihat YouTube untuk ngeliatin lagu-lagu K-pop gitu, MV-nya gitu ya, karena aku suka lihat MV-nya juga. Nah waktu itu entah kenapa merasa nggak enak aja sih, ada hati itu kayak nggak nyaman gitu loh, kayak merasa kok kayak aku kayak melakukan perbuatan yang salah tapi kayaknya ini nggak berbuat salah deh, maksudnya nggak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain kayak gitu, tapi merasa salah kayak gitu. Cuma itu cuma perasaan doang ya, waktu itu cuma perasaan doang. Yang mengubahkan itu waktu aku
belajar firman Tuhan ya. Jadi aku punya kelompok belajar firman Tuhan. Waktu itu kita belajar bersama tentang hidup berpusatkan Kristus. Nah, hidup berpusatkan, namanya hidup berpusatkan Kristus. Berarti hidup kita dipusatkan kepada Tuhan Yesus yang melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan gitu. Lalu ya aku lihat diriku gitu. Kalau aku berjam-jam nonton, berjam-jam baca komik, apakah itu hidup berpusatkan Kristus? Seperti itu. Saya bertanya pada saya sendiri waktu itu. Terus ya udah, karena kita belajar kalau anak-anak itu berpusatkan Kristus, ya berarti bukan kesenangan itu, bukan komik, bukan K-pop itu yang jadi menghabiskan waktuku gitu. Ya udah, jadi memutuskan untuk meninggalkan itu. Tentu itu nggak langsung meninggalkan terus ya udah, nggak baca komik langsung disingkirkan, K-pop dihentikan, nggak dengerin, nggak nonton lagi. nggak gitu ya. Tapi ada jatuh bangunnya juga sih ya. Yang jelas ada mulai sampai sekarang ini ya, ada yang mulai hati itu yang tadi ya digelisahkan, yang merasa nggak nyaman itu mulai nggak tertarik, entah kenapa mulai ada perasaan nggak tertarik sama komik, sama juga lagu-lagu K-pop. Maksudnya nggak suka yang aku harus aku harus ngikutin tren nih, K-pop lagi in apa aku harus ngikutin kayak itu sudah nggak ada. Jadi nggak tahu, ada perasaan nggak tertarik lagi dengan itu sejak terima Tuhan, sedang belajar bertumbuh dalam firman itu ya. Dan yang sampai sekarang yang sudah lepas itu komik ya. Komik itu sama sekali udah nggak ngikutin. Lalu dulu waktu sempat itu nggak itu, karena kan dulu nggak ada online, jadi beli komik. Jadi tiap bulan apa tiap minggu aku lupa, tapi pokoknya ada waktu khusus harus ke toko buku untuk beli komik. Itu sampai segitunya ya, harus ke toko buku. Dan kalau misal ke skip itu pasti udah bakal nagih gitu ke orang tua, ayo ke toko buku buat beli kayak gitu. Nah itu udah nggak lagi sekarang, udahan ya itu. Terus juga kalau yang K-pop ya itu sebenarnya masih sih sekarang, karena memang untuk melepas stres itu aku sukanya dengerin musik gitu. Dan musiknya musik Korea dan tapi yang berbeda adalah kalau dulu ya itu semua diikutin, kalau ada yang baru itu langsung nonton, ada yang comeback langsung nonton. Tapi sekarang itu biasanya saya searching liriknya dulu, searching artinya dulu, ini dia comeback arti lagunya itu apa, biasanya gitu. Kalau arti lagunya itu nggak jelas atau isinya omongan kasar atau nggak baik, itu langsung nggak langsung di blacklist, ya nggak diikutin. Kalau itu baik, itu untuk penyemangat, bisa untuk menenangkan hati, ya udah bisa didengarin kayak gitu. Nah itu pergumulanku pribadi kayak gitu. Wah, kayaknya teman-teman banyak nih yang mengalami pergumulan kayak Kak Gracia ya, karena K-pop juga masih ngetren sampai sekarang. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman bisa belajar nih dari Kak Gracia gimana caranya mengendalikan diri dari keterikatan kesenangan-kesenangan itu. Nah, Kak mau nanya juga nih Kak, kalau misalnya kita tuh udah terlanjur gitu Kak, udah terikat dengan kesenangan-kesenangan itu, nah masih bisa lepas nggak sih Kak, dan gimana caranya kalau kita tuh pengen lepas? Oke, tentu bisa lepas ya, karena ada tadi ya Tuhan, ada Roh Allah yang bersama-sama dengan kita mengendalikan diri kita. Oke, yang pertama ya, kita bisa lepas itu kalau kita punya Roh Allah dalam diri kita. Kita buka bersama ya di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kalau kita lihat versi bahasa Inggris ya, ketertiban ini adalah disebutkan self control. Kalau bahasa Indonesianya pengendalian diri ya. Kalau kita punya Roh Allah, kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri kita. Nah, kalau mau memiliki Roh Allah, bagaimana Kak? Kalau mau punya Roh Allah, tentu kita harus jadi anak Allah dulu. Caranya bagaimana? Ya, tadi ya, kita bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kita, baru kita punya Roh Allah yang akan memampukan kita untuk mengendalikan diri kita. Nah, terus yang kedua nih, yang pertama tadi punya Roh Allah, yang kedua adalah kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Seperti dikatakan firman ya, bentar, di Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah berfungsi sebagai ketopong kesalahan dan pedang roh. Ketopong itu
ini ya apa helm buat perang itu ya, kalau teman-teman pernah lihat film-film perang yang buat nutupin melindungi kepala, nah itu ketopong ya. Dan pedang tadi, pedang roya itu firman Allah. Firman Allah berfungsi untuk apa? Menjaga ini apa? Ini ya apa? Otak kita, pikiran yang mengendalikan kita ini. Nah, firman Tuhan itu sangat berfungsi besar untuk mengendalikan diri kita. Selain roh Allah tadi, firman Tuhan juga yang menolong, dan juga sebagai pedang apa? Melawan godaan-godaan. Kita nggak bisa mungkiri ya, dengan adanya internet ini terus kita nggak menggunakan internet sama sekali, itu juga tindakannya tidak tepat ya, karena kita kan harus mengikuti juga ya perkembangan zaman. Tapi harus dilakukan apa? Kita harus mengendalikan dan melawan godaan-godaan itu. Jadi firman Tuhan berfungsi sekali untuk menolong kita untuk lepas tadi ya, melawan godaan-godaan itu. Jadi dengan dua hal ini kita bisa bebas dari keterikatan. Oh, dan juga ditambah dengan bantuan ya, bantuan dari siapa? Dari orang lain. Selain kita punya roh Allah, kita bertemu dengan firman, juga berdoa ya, jangan lupa tadi ya, berdoa, pergumulan di hadapan Tuhan. Kita butuh bantuan orang lain untuk menolong kita, supaya kita bisa mengingat tadi ya batasan-batasan tadi, kita bisa taat batasan-batasan tadi gitu. Ternyata masih bisa lepas juga ya Kak, walaupun Iya. udah terlanjur. Nah terakhir nih Kak, kalau misalkan kita tuh punya keinginan yang sangat besar gitu untuk menikmati kesenangan itu, tapi di sisi lain itu masih punya tanggung jawab yang belum kita kerjain. Nah, gimana caranya kita tuh nggak mengeksekusi keinginan-keinginan itu Kak? Oke, punya keinginan besar, Iya. di sisi lain ada tanggung jawab juga ya yang harus dikerjakan. Nah, ini dilema ya di sini ya, mau ngikuti keinginan apa melakukan tanggung jawab. Nah, teman-teman yang ingin ya untuk lepas, tentu jangan ya ngikutin keinginan-keinginan itu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, teman-teman pastikan ya kalau dirimu itu sudah punya roh Allah dirimu. Caranya bagaimana? Jadi anak Allah, bertobat, terima Tuhan Yesus, supaya kamu punya roh Allah yang mengendalikan dirimu untuk bisa tidak mengikuti keinginan-keinginan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya udah sadari bahwa kamu tuh anak Allah. Kamu bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Jadi jangan mau diperbudak oleh kesenangan-kesenangan yang ada di HP, di komputer. Tapi kamu mengendalikan kesenangan-kesenangan itu. Terus yang ketiga, ya berdoa tadi ya. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tentu dalam keterikatan ini juga andalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Terus yang keempat, ya udah lakukan tanggung jawabmu itu dalam mengerjakan PR, ya udah kerjakan dulu. Siapkan tulis, siapkan buku untuk mengerjakan tugas-tugas itu, dikerjakan sampai selesai. Dan yang terakhir ya nanti baru bisa menikmati keinginan-keinginan itu gitu. Dan terus misalnya kita punya di waktu yang akan datang itu tiba-tiba keinginan besar itu muncul lagi ya, karena yang namanya orang keterikatan ya kan nggak bisa langsung lepas gitu. Nah, misal akan nanti terjadi lagi ada keinginan muncul, kita ini perlunya kita minta bantuan seorang, kita cerita kepada orang adalah ini ya, karena antisipasi suatu saat keinginan itu muncul lagi, jadi tanggung jawab kita terbengkalai. Mari minta bantuan orang, baik itu orang tua atau orang dewasa rohani ya, yang bisa menolong kita bisa menaati batasan-batasan tadi dan mengerjakan tanggung jawab kita dulu, baru bersenang-senang gitu. Mungkin Kak Gracia bisa memberikan closing statement nih buat teman-teman biar semakin meneguhkan dan menguatkan. Oke, nah buat teman-teman anak muda dimanapun kalian berada saat ini, teman-teman kan bisa dan boleh kok untuk bersenang-senang dengan kesenangan-kesenangan yang ada di gadget ya, mau nonton, mau nge-game, mau instagraman, mau tiktokan, itu boleh ya. Tapi ingatlah kalau setiap perbuatan yang kita lakukan, yang teman-teman anak muda lakukan, itu akan kita pertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan di penghakiman nanti. Dan itu semua akan berpengaruh buat hidup kita di masa depan. Aku punya pesan untuk teman-teman anak muda di rumah saat ini ya. Kesenangan yang tak terkendali akan merusak hidupmu, tapi kesenangan yang terkendali akan membangun hidup. Ingat, identitas kita sebagai anak Allah, bukan dirimu yang dikendalikan oleh kesenanganmu, tapi kamu yang mengendalikan kesenangan itu. Wah, pesan yang perlu kita ingat ya teman-teman. Nah, terima kasih nih Kak Gracia untuk waktu dan penjelasannya ya. Sama-sama, Jessica. Sampai jumpa. Dadah.
Wah, menarik ya teman-teman. Kita jadi semakin tahu nih lebih dalam tentang kesenangan-kesenangan itu. Nah, tapi obrolan kita nggak berhenti sampai di sini loh, karena kita mau membahas salah satu kesenangan yang mungkin jadi favorit kita semua nih, karena berkaitan dengan relasi dengan orang lain, yaitu pergaulan dan pacaran. Lagi-lagi saya nggak sendiri teman-teman, karena saya mau ditemani oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Angel. Halo Kak Angel. Halo. Silakan duduk Kak. Iya. Gimana kabarnya nih Kak? Baik Kak. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih berkaitan dengan pergaulan dan pacaran. Semakin menarik kan teman-teman? Yuk kita mulai. Nah, menurut Kak Angel nih Kak, aku mau nanya, gimana sih kondisi pergaulan anak muda zaman sekarang tuh? Kondisi pergaulan anak muda zaman sekarang ya, kan kalau dilihat sekarang kan lagi pandemi, jadi anak muda zaman sekarang kan nggak sosialisasi di luar rumah ya. Jadi anak muda zaman sekarang lebih banyak bergaul lewat sosial media nih, kayak misal Instagram, Twitter, ya, TikTok, atau Facebook. Nah, aplikasi-aplikasi kayak gitu ini digunakan anak muda untuk ajang mencari teman, ajang mencari followers, atau ajang mencari mutual seperti itu. Dan juga ini sebagai ajang untuk aktualisasi diri atau eksistensi diri ya. Jadi ditunjukkan dengan sering upload, sering update status, update story kayak gitu. Terus juga anak-anak muda zaman sekarang itu sering kayak ngikutin hal yang lagi ngetren, kayak misal jalan-jalan, misal kayak kata-kata yang lagi ngetren gitu, walaupun kata-katanya mungkin agak sedikit kasar kayak gitu. Itu kalau di sosial media atau di dunia maya. Nah, kalau di dunia nyata anak muda zaman sekarang itu sering untuk kayak membuat social circle gitu. Kalau zaman dahulu disebut geng-gengan gitu ya. Nah, biasanya circle ini dibentuk kalau semisal punya kesamaan nih, kalau satu frekuensi atau sehobi, atau mungkin sedaerah, atau punya latar belakang yang sama kayak gitu Kak Jessica. Ternyata banyak juga ya macamnya pergaulan itu Kak. Nah, terus apa ada pengaruhnya gitu Kak bagi anak muda dengan kondisi yang seperti itu? Pengaruhnya ya untuk anak zaman sekarang ada beberapa dampak positif dan juga dampak negatifnya ya. Kalau kita lihat dari dampak positifnya dari sosial media dulu ya Kak. Kalau dari sosial media anak zaman sekarang itu sebenarnya kreatif ya, kalau aku lihat dari TikTok gitu. Terus kalau aku lihat challenge-challenge gitu, kayak anak muda zaman sekarang itu kayak kreatif juga ya kayak gitu. Terus juga jadi mudah kayak dapat informasi yang up to date, karena kalau ada info baru mesti jadi trending mungkin di Twitter atau mungkin di Instagram juga lewat di beranda kayak gitu. Terus juga jadi memperluas pertemanan, kayak semisal aku di Solo gitu, aku bisa punya teman di Jakarta, di Sumatera kayak gitu, di luar Jawa kayak gitu. Terus juga dampaknya kalau yang tadi yang circle tadi ya, kalau dampak circle itu kalau misal dalam satu circle itu maksudnya orang-orang yang positif itu juga jadi ketularan punya orang yang positif kayak gitu. Terus juga kita jadi punya teman yang dipercaya, punya teman yang diandalkan gitu. Dan karena sering bareng, sering bersama, jadi bonding atau ikatannya itu lebih kuat gitu ya Kak. Terus juga selain dampak positif juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya kalau dari sosial media itu bisa kecanduan Kak. Kalau kecanduan kan berarti jadi jarang untuk bersosialisasi dengan real life, dengan dunia nyata ya gitu ya Kak. Terus juga zaman sekarang banyak kejahatan dunia maya juga banyak penipuan kayak gitu. Dan mungkin dampak yang lain gampang untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi ya, situs-situs atau mungkin kayak sosial media gitu, ada yang nyediain akun yang nyediain kayak gitu kalau berbau porno gitu. Terus juga kalau dari circle itu dampak negatifnya, kalau semisal dalam satu circle itu isinya orang-orang toksik itu kayak bikin lelah juga ya Kak ya kayak gitu. Terus juga semisal dalam satu circle itu kayak orang-orangnya memberi pergaulan, memberi dampak yang buruk, juga kita ikut-ikutan jadi orang yang nggak punya kebiasaan yang buruk kayak gitu. Terus juga kita tidak bebas untuk berteman dengan orang, karena dalam satu circle itu kita jadi sulit untuk kayak
keluar dari circle karena udah terikat, juga mau stay di circle itu juga kita ngerasa capek gitu, ngerasa lelah kayak gitu. Aku mau ngambil dari ayat firman Tuhan. Kita lihat dari 1 Korintus 15 ayat 33. Bunyinya seperti ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau misal kita punya kebiasaan yang baik awalnya, tapi kita terjerumus dalam pergaulan yang buruk, kita juga jadi punya kebiasaan yang buruk juga kayak gitu. Terus juga kita coba lihat dari Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Bunyinya seperti ini. Jangan berteman dengan orang yang rakas besar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, sebenarnya dalam pergaulan itu kayak ada polanya ya Kak. Polanya itu seperti ini. Jadi semisal kalau kita berteman dengan orang-orang yang salah, kita jadi punya kebiasaan yang buruk juga karena mengikuti teman-teman kita. Terus kita jadi memasang jerat untuk diri kita sendiri gitu. Misalnya kita berteman dengan orang yang suka ngomong kasar, kita jadi ikutan ngomong kasar, dan ketika kita di rumah ngobrol dengan orang tua, kita juga jadi ikutan ngomong kasar juga. Namanya kebiasaan pasti sulit untuk dihilangkan ya, tapi bisa mempengaruhi kita sampai dewasa bahkan sampai tua gitu. Jadi kalau melihat dari dampak positif dan negatifnya, sebenarnya harusnya kita pintar-pintar kayak memilih pertemanan ya, mana pertemanan yang baik untuk kita dan juga pertemanan yang mungkin itu tidak menyehatkan untuk kita. Nah, coba teman-teman di rumah untuk mencari pergaulan yang itu baik, yang membangun seperti itu Kak. Berarti ada dampak positif dan negatifnya ya Kak, dan emang pintar-pintarnya kita yang harusnya memfilter pergaulan itu gitu. Nah, Ya. Kalau tadi kita ngomongin soal pergaulan Kak, nah kalau kondisi relasi lawan jenis itu kayak gimana Kak untuk anak muda zaman sekarang nih? Kalau ngomongin pergaulan lawan jenis ya, sebenarnya hal ini tuh bukan jadi suatu tren yang baru untuk anak muda zaman sekarang. Karena zaman dahulu juga jadi tren juga, karena memang ya ini hal yang disukai oleh anak muda gitu. Kenapa? Karena yang pertama memang anak muda zaman sekarang punya gejolak gitu untuk mulai menyukai lawan jenis, kayak sudah mulai lirik temannya, kayak membedakan oh ini ganteng nih menurutku, ini cantik menurutku, kayak gitu kan ya Kak. Tuh, terus juga yang namanya perasaan itu, perasaan suka, mulai merasa suka kalau misal tidak dikendalikan itu juga berakibat rasanya makin lama makin besar, makin kuat, sehingga ada di titik dimana itu sulit dikendalikan. Itu juga bisa berdampak buruk juga ya. Kita bisa merasa kecewa kayak gitu, gak semisal kita putus dengan lawan jenis kita, terus juga kita bisa sampai punya trauma kayak gitu. Terus juga biasanya kita bisa terjebak dalam dosa-dosa seksual gitu Kak. Terus juga alasan yang lain mungkin kalau aku sebut itu sindrom juru selamat ya Kak. Jadi sindrom juru selamat itu kayak gimana? Jadi ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, itu kita kayak merasa ingin menyelamatkan dia gitu loh, entah itu karena kasihan atau karena dia ngejar-ngejar kita, kayak dia merasa membutuhkan kita dan kita juga merasa membutuhkan dia kayak gitu Kak. Tuh, itu juga alasan yang lain. Ini karena rasa penasaran, karena ngeliat teman-temannya pada punya pacar, kayak apa sih yang dilakuin ketika pacaran, apa yang biasanya orang pacaran lakuin dan gimana sih rasanya kayak gitu, kayak rasa penasaran kayak gitu. Dan juga mungkin mencari status ya, kayak takut untuk dicap jomblo kayak gitu. Terus juga ya mencari kesenangan-kesenangan aja lewat pacarnya, berdua bersama gitu, punya momen bersama kayak gitu Kak. Terus mungkin teman-teman di rumah kayak berpikir, oh Kak, aku nggak pacaran kok gitu, aku nggak punya status resmi sebagai pacar orang. Nah, tapi kalau aku lihat di zaman sekarang itu ada banyak macamnya relasi lawan jenis, relasi cowok cewek itu. Kayak semisal nih ada yang namanya hubungan tanpa status gitu ya Kak ya, kayak yang disebut pacaran juga enggak, disebut temenan juga kayak orang pacaran kayak gitu Kak. Terus juga ada yang namanya friendship benefit atau FBB atau FWB gitu Kak. Jadi itu kayak temenan tapi mencari keuntungan dalam hal seksual ataupun dalam hal materi. Seperti itu Kak Jessica. Wah, ternyata banyak juga ya macamnya relasi lawan jenis itu. Nah Kak, kalau dilihat dari sisi firman Tuhan nih Kak, firman Tuhan bicara apa sih Kak tentang relasi lawan jenis?
Kalau lewat firman Tuhan ya, kalau jenis itu ada dua macam kalau dia dari persatuan dan juga dari batasannya. Yang pertama itu yang bisa dikatakan teman atau sahabat. Nah, teman-teman bisa buka dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 yang bunyinya, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh pemberian. Nah, kalau kita lihat di ayat ini tadi dikatakan untuk kita berrelasi dengan lawan jenis itu harus penuh dengan pemberian, tidak ada maksud tertentu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau dilihat itu relasi dalam pernikahan. Kalau teman-teman lihat di Kejadian 2 ayat 24 dan bunyinya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kalau aku lihat dari Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu nggak ada yang namanya istilah pacaran ya Kak. Jadi jadi Alkitab itu nggak ada istilah pacaran, tapi adanya itu kalau melihat di kisahnya Maria dan Yusuf itu mereka bertunangan. Nah, kalau diaplikasikan di zaman sekarang itu disebutnya pacaran ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman melihat, jadi pacaran itu digunakan untuk persiapan pernikahan. Jadi mungkin mulai sekarang teman-teman tuh melihat kalau pacaran itu sebagai suatu hal yang serius gitu, sebagai suatu hal yang itu nggak main-main kayak gitu Kak. Nah, kalau gitu nih Kak, apakah usia siswa SMP SMA kayak gitu adalah waktu yang tepat gitu Kak untuk mulai hubungan pacaran Kak? Oke, seperti yang udah aku jelasin tadi ya, jadi pacaran itu digunakan sebagai persiapan untuk pernikahan, ya, untuk alasan pernikahan. Nah, di mana dalam pacaran itu saling mengenal satu sama lain dan mengenal pasangannya, terus juga untuk membicarakan hal-hal mengenai pernikahan. Nah, kan kalau aku lihat kan usia siswa kan di antara 12 sampai 18 tahun ya. Gitu. Jadi usianya masih sangat muda, yang pastinya itu belum matang secara emosi, belum matang secara juga ekonomi gitu. Nah, sedangkan kalau misal teman-teman memutuskan untuk menikah saat dewasa, itu lebih matang ya dalam hal psikologisnya, dalam hal emosinya, terus juga dalam hal ekonominya juga lebih mapan seperti itu. Nah, jadi aku sarankan sebaiknya anak muda sekarang itu khususnya siswa-siswa itu lebih fokuskan diri untuk melakukan hal yang positif gitu, untuk mengembangkan diri, untuk berteman dengan sebanyak-banyaknya orang. Jadi tidak eksklusif dengan satu orang, supaya tidak terjatuh dalam relasi yang tidak sehat, terus juga terjatuh dalam dosa-dosa tertentu atau dosa-dosa seksual seperti itu Kak. Ya teman-teman. Nah terus Kak, kalau di usia siswa kan rentan sama yang namanya hubungan yang tidak sehat atau relasi yang tidak sehat gitu dengan lawan jenis. Nah itu tuh seperti apa sih Kak? Relasi yang tidak sehat itu relasi seperti apa? Sebenarnya ada beberapa indikatornya ya. Kalau aku lihat indikator yang pertama itu apabila memiliki hubungan yang di atas batas yang bisa dikatakan teman atau sahabat. Ciri-cirinya itu seperti apa? Yang pertama itu memiliki waktu yang tidak wajar, semisal kayak berkomunikasi dari pagi, siang, sore sampai malam, komunikasi terus itu, terus juga setiap saat sampai menyita waktu kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada tempat yang tidak wajar juga, semisal cowok cewek suka pergi berdua ke tempat yang private gitu, terus juga ada tempat favorit berdua kayak gitu. Terus yang ketiga itu eksklusivitas yang disengaja ya, kayak misal kemana-mana itu sering berdua sampai orang-orang kiranya mereka pacaran kayak gitu. Terus punya kayak identitas yang itu bisa menandakan bahwa mereka itu pasangan kayak gitu, kayak semisal punya baju yang couple gitu, punya cincin couple gitu, ataupun punya julukan-julukan tertentu kayak semisal saling manggil sayang atau saling manggil kayak sekarang tuh apa ya, kayak ayah bunda kayak gitu-gitu ya kan gitu. Terus juga apa yang dibicarakan juga nggak wajar juga, kayak semisal memberikan perhatian-perhatian yang kecil atau kayak nanyain kamu lagi apa gitu, kamu udah makan belum ya, kayak gitu kan. Itu perhatian-perhatian kecil yang mungkin sebenarnya tidak dilakukan oleh teman atau sahabat gitu kan ya. Terus juga kayak ada beberapa hal yang itu tuh dia nggak ceritakan ke orang lain tapi menceritakan ke lawan jenis
jenis yang sedang dekat dengan dia kayak gitu. Itu ya indikator yang pertama. Indikator yang kedua itu ada kayak sentuhan fisik kan. Jadi kan fisik itu kayak step by step ya. Jadi awalnya dari gandengan tangan dulu, terus habis itu merangkul, terus habis itu meluk, dan mungkin sampai akhirnya kayak satu dalam hubungan seksual kayak gitu kan. Wah, sepertinya ada beberapa yang sering dialami ya. Kayak kita tuh kadang masih nganggep itu tuh wajar gitu loh, tapi ternyata udah masuk ke relasi yang tidak sehat gitu. Nah kan Kak, mesti kan juga ada dampaknya nih Kak. Nah, dampak dari relasi yang tidak sehat itu tuh apa Kak dengan lawan jenis? Dampaknya itu yang pertama itu bisa terjebak dalam perasaan bersalah atau merasa kecewa ya. Karena kan sudah terlanjur dekat dengan orang itu. Nah nanti kalau tiba-tiba di tengah jalan putus atau mungkin orang itu kayak pergi nyari yang lain, itu kan merasa sangat kecewa gitu. Terus juga kalau semisal hubungan itu dilanjutkan sampai ke pernikahan, dan pas pernikahan dan pas menikah itu kayak baru ketahuan kayak wataknya seperti apa kayak gitu. Terus ternyata dia punya kelemahan kayak gitu-gitu. Nah, ternyata itu nggak bisa menerima kelemahan pasangannya. Nah, itu kan kecewanya kan bisa sampai seumur hidup ya kayak gitu. Terus juga ketika suka kan biasanya cuma menampilkan sisi baik kayak gitu ya. Jadi tidak melihat sisi yang buruk gitu, nggak mempertimbangkan sisi yang baik kayak gitu. Itu ya. Terus juga dampak yang lain itu bisa dikirim bijak untuk melakukan dosa-dosa kayak dosa seksual seperti itu ya. Aku mau ngambil salah satu contoh untuk Alkitab ya Kak. Dari Simpson. Kalau teman baca, biasanya Simpson itu kan orang yang hebat ya, dipakai Allah gitu ya. Tapi suatu saat dia jatuh cinta dengan seseorang, dia merasa suka dengan seseorang, namanya Delila itu. Nah, ternyata si perempuan ini hanya mencari kelemahannya Simpson. Nah, ketika kelemahannya Simpson sudah ditemukan, yang rambut Simpson itu dipotong, kekuatannya jadi hilang, terus kelihatannya juga jadi hilang kayak gitu. Nah, sampai akhirnya ia dipermalukan, dia dianiaya, bahkan Simpson mati di hadapan musuh-musuhnya gitu ya Kak. Nah, kalau kesimpulan dari kisah Simpson ini jatuh hanya karena masalah yang mungkin sepele, karena suka dengan seorang perempuan. Ketika suka, dia tidak memikirkan pertimbangan-pertimbangan lain, terus ya itu dia jatuh cinta pada seorang yang tidak tepat, yang ternyata cuma mencari kelemahannya seperti itu Kak. Wah, berarti perlu hati-hati sekali ya Kak, karena dampaknya tuh nggak sesimpel itu gitu loh, bisa fatal kalau dibiarkan terus-menerus gitu. Nah, terus gimana nih Kak, misalnya kita tuh udah terlanjur atau udah terjebak atau udah memiliki lah relasi yang tidak sehat dengan lawan jenis, nah itu gimana Kak? Aku punya tips nih Kak, kalau misalnya teman-teman sudah terjebak dalam relasi yang tidak sehat, kalau misalnya teman-teman sudah sampai melakukan dosa-dosa, ya aku menyarankan untuk segera mengakhiri, karena supaya tidak jatuh lebih dalam terhadap dosa itu kayak gitu. Nah, selanjutnya bisa teman-teman datang kepada Tuhan, menceritakan kepada Tuhan, dan juga meminta supaya Tuhan menolongnya untuk menyelesaikan persoalannya itu kayak gitu. Terus juga kalau misal merasa sulit nih, bisa ceritakan juga ke pemimpin PA atau pemimpin rohani atau orang yang lebih dewasa secara rohani gitu. Dan juga meminta saran dan juga mendengarkan saran dan juga melakukan saran dari pemimpin rohani itu. Terus juga setelah melakukan step-step itu, ya jalanilah hidupmu, jalanilah untuk berteman dengan sebanyak-banyaknya orang, untuk melakukan aktivitas-aktivitasmu, untuk mengembangkan diri dan sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin yang bisa jadi pertanyaan teman-teman nih, terus apa dong nih Kak yang bisa dilakukan dari sekarang terkait pergaulan dan relasi lawan jenis? Apakah Kak Angel ada cara praktisnya nih Kak? Sebelum kita sangat praktis, aku mau memberikan hal yang paling utama itu ya. Teman-teman dalam bergaul dan juga relasi dengan lawan jenis, pastikan teman-teman sudah menjadi anak Allah, sudah bertobat dan terima Yesus terlebih dahulu. Kenapa? Karena Allah akan menolong kalian, Allah akan menjagai kalian untuk tetap dalam pergaulan yang baik dan juga dalam relasi yang baik juga. Nah, itu hal yang paling utama. Hal praktisnya yang lain itu dalam bergaul, teman-teman bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang.
pertolongan, kita butuh bantuan, kita juga punya banyak teman yang membantu kita seperti itu. Nah, jadi yang pertama jangan dulu eksklusif dengan satu orang, jangan relasi dengan satu orang tertentu kayak gitu ya. Coba perluas pergaulan kayak gitulah. Tuh. Nah, terus selanjutnya itu selektif, kan karena kita sudah berteman dengan banyak orang, coba untuk selektif, harus memilah mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang juga tidak baik. Nah, kita harus waspada nih, supaya nggak terbawa kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Terus selanjutnya kita juga mencari komunitas yang itu akan menjaga dan juga yang menolong kita, yang komunitas yang membangun. Nah, komunitasnya seperti apa? Yang pertama bisa komunitas rohani. Komunitas rohani itu bisa teman-teman dapatkan di sekolah kalian, bisa ada organisasi keagamaan, organisasi rokris gitu, terus juga di gereja, terus juga teman-teman punya kelompok bertumbuh, kelompok PA atau kelompok KTB seperti itu. Terus juga teman-teman bisa punya komunitas FES ini gitu, juga bisa sebagai komunitas yang baik. Terus yang kedua juga komunitas lain yang itu bisa mengembangkan diri kalian, mengembangkan bakat kalian gitu, di luar komunitas rohani. Nah, jadilah komunitas-komunitas ini sebagai circle terdekatmu ya. Itu dalam hal pergaulan. Nah, kalau dalam hal relasi lawan jenis nih, yang pertama itu mikir relasi yang sehat dulu dengan semua orang seperti yang dijelasin tadi, kayak berteman dengan banyak orang, terus juga selektif, terus juga punya cari komunitas yang membangun seperti itu. Nah, dalam berteman dengan sebanyak orang itu juga sambil melihat, sambil menilai juga lawan jenis kita. Misalnya aku coba melihat cowok kelemahannya apa, kelebihannya apa gitu, dan berusaha untuk menilai gitu ya. Terus yang kedua juga bisa mendoakan kebutuhan teman hidup dari sekarang, supaya kalau Allah menyediakan teman hidup yang sesuai dengan kehendak Allah di waktu dan juga yang cara yang tepat gitu. Terus yang ketiga bisa membuat kriteria, buat kriteria teman hidup sesuai dengan kehendak Allah dan juga mendoakan kriteria itu, doa supaya Allah juga menyediakan orang yang sesuai dengan kriteria itu gitu. Terus juga teman-teman bisa mendiskusikan dengan pemimpin rohanimu ya, kayak kriteria-kriterianya seperti apa, kriteria primernya gimana, kriteria sekundernya kayak gimana gitu itu. Terus juga teman-teman yang keempat bisa fokus pada kehidupan sendiri. Nah, mengapa hal ini penting? Kenapa? Supaya mempersiapkan diri kita sebagai teman hidup yang baik untuk pasangan kita kelak gitu. Nah, yang bisa dilakukan apa? Yang pertama itu bisa bertumbuh dalam hal rohani. Bertumbuh dalam hal rohani itu semisal kayak kita bersekutu dengan Tuhan, terus kita juga belajar firman, dan juga kita menerapkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Terus juga kita yang selanjutnya bisa mengerjakan tanggung jawab kita, misal tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab di rumah, atau tanggung jawab lain. Nah, kenapa kita harus mengerjakan tanggung jawab ini? Untuk mati kita menjadi orang yang bertanggung jawab, supaya nantinya ketika kita kelak bekerja atau ketika kelak kita menikah, kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab untuk di lingkungan kerja kita atau di rumah tangga kita seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengembangkan diri, entah itu membuat diri dalam hal akademis maupun non akademis, misalnya akademis belajar atau non akademis itu kayak mengembangkan skill tertentu, kayak misal skill desain atau skill musik atau bakat-bakat teman-teman yang lain kayak gitu Kak. Tuh. Nah, itu tadi teman-teman yang bisa dilakukan dari sekarang terkait pergaulan dan relasi dengan lawan jenis. Nah, Kak Angel, aku yakin nih Kak, kalau Kak Angel tuh punya pengalaman dong. Nah, boleh cerita nggak nih Kak, gimana cara Kak Angel ini memperjuangkan pergaulan yang sehat dan juga menjaga relasi dengan lawan jenis? Bisa di-share ke teman-teman nih Kak. Ya, aku masih tahu pengalamanku ya. Kalau dalam hal bergaul nih, kalau dalam hal bergaul, ya aku tipe orang yang bisa berteman dengan semua orang gitu. Aku suka berteman dengan semua orang. Nah, tapi ketika aku berteman dengan orang itu nggak semuanya memberikan dampak yang positif gitu untukku. Ada juga orang-orang yang memberikan dampak negatif. Nah, karena aku merasa aku masih muda ya, jadi kadang aku ikut-ikut mereka, ikut itu ya nggak baik untukku gitu ya. Terus itu dalam hal pergaulan, kalau dalam hal relasi lawan jenis, ya aku pernah ya satu banget juga kayak terlibat dalam ketidakbernian, misal aku memanfaatkan teman gitu, memanfaatkan kebaikannya, ataupun aku menjalin hubungan yang eksklusif dengan satu orang, itu juga ya aku pernah melakukan itu gitu satu banget.
tapi kan aku kan sudah anak Allah nih, aku sudah betul-betul menerima Kristus. Jadi aku punya Roh Kudus dalamku, dan aku juga tubuhku adalah bait Allah yang harusnya aku jagai, yang seharusnya itu juga kudus. Nah, Roh Allah yang diam di dalamku itu kayak jadi alarm gitu untukku. Jadi misal kalau aku melakukan hal yang tidak kudus, aku melakukan kayak pergaulan yang nggak sehat, relasi dengan jenis yang nggak sehat kayak gitu, ya aku merasa bersalah, aku tahu itu salah gitu juga, aku merasa mengecewakan Tuhan kayak gitu. Nah, juga itu ya, jadi Roh Kudus jadi alarm untukku. Terus aku juga tetap di dalam kelompok PA ya. Kelompok PA itu yang membuatku untuk mengerti prinsip-prinsip Tuhan yang itu bisa aku bagikan ke teman-teman saat ini. Gitu. Terus juga kalau semisal aku cuma tahu prinsip Tuhan tapi aku nggak berusaha untuk melakukannya, aku nggak berusaha untuk menerapkan Tuhan itu dalam hidupku sehari-hari, ya sama aja gitu. Jadi aku pun sampai sekarang juga masih berjuang untuk kayak menaati firman Tuhan, aku hidup dalam firman Tuhan, itu juga masih aku perjuangkan gitu. Terus juga selain itu aku juga punya komunitas PA di mana teman-temanku itu yang menjaga ibu gitu ya, teman-teman yang menjaga ibu untuk aku selalu bergaul dengan orang yang baik, untuk aku punya relasi yang baik kayak gitu. Nah juga komunitas PA aku menjadi circle terdekatku yang dimana aku tuh sering cerita ke teman PA aku kayak bagaimana pergaulanku, kayak gimana relasiku dengan lawan jenis seperti itu Kak. Kayaknya Kak Angel tak sendiri nih, kayaknya banyak juga yang mengalami pergumulan yang sama gitu. Nah Kak, pertanyaan terakhir nih Kak, misalnya kita ada muncul gejolak-gejolak ini pacaran gitu, ini diperhatikan dengan lawan jenis misalnya, gimana cara menyalurkan hal yang tepat ketika muncul gejolak-gejolak itu? Nah, ketika muncul gejolak-gejolak itu ya, yang pertama yang dilakukan juga mengendalikan mengendalikan perasaan. Nggak bilang tadi kalau perasaan tidak kita kendalikan, dan makin lama makin kuat, makin berkembang, dan mungkin ya bisa semakin kuat gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua itu kalian teman-teman bisa mencari pemenuhan ya, gimana cara menyalurkan gejolak-gejolak itu ya Kak. Aku juga punya tips. Yang pertama itu ya teman-teman bisa untuk mengendalikan perasaan gitu, mengendalikan perasaan supaya tidak semakin kuat, tidak semakin berkembang kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman bisa mencari pemenuhan kebutuhan ingin diperhatikan itu dari Allah. Makanya teman-teman harus setia untuk bersekutu dengan Allah, harus setia juga untuk belajar firman Tuhan, dan juga menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup teman-teman sehari-hari. Nah, dan yang ketiga, yang menyalurkan gejolak-gejolak itu pada hal yang positif, kayak bisa mengembangkan diri kalian, itu tidak hal akademis ataupun non akademis, juga bisa berolahraga, berteman dengan sebaik-baiknya orang, tapi juga harus tetap selektif kayak gitu Kak. Menarik ya. Nah, Kak Angel bisa memberikan closing statement nih ke teman-teman supaya teman-teman semakin diteguhkan. Oke. Closing statement dariku, teman-teman, Allah yang mampu untuk menolong kalian, Allah yang mampu menjaga kalian untuk teman-teman bisa memiliki pergaulan dan juga memiliki relasi lawan jenis yang sehat. Jadi teman-teman yang belum mengambil keputusan untuk betul-betul terima Kristus, juga untuk mengambil keputusan itu, dan juga teman-teman berdoa mengakui setiap dosa ke Tuhan, mengakui juga Tuhan sebagai juru sama teman-teman. Nah juga teman-teman juga mencari komunitas yang baik, mencari komunitas yang sehat, tidak eksklusif dengan satu orang, tidak terpaku terhadap satu orang, tapi teman-teman bisa untuk mencari sebanyak-banyaknya teman gitu. Nah juga teman-teman juga berjuang untuk kita bersama-sama berjuang untuk bergaul secara sehat dan juga berrelasi secara sehat dengan lawan jenis kita. Nah aku pun juga merasakan struggle seperti teman-teman, merasakan kesulitan juga. Nah mari teman-teman kita untuk berjuang bersama. Terima kasih Angel untuk waktu dan penjelasannya yang sudah disampaikan tadi ya.
kasih Anissa lengkap. Wah, menarik ya teman-teman perbincangan kita hari ini, karena yang kita bicarakan tadi itu relate banget gitu loh sama kehidupan sekarang. Banyak yang mengalami. Nah, itu tadi perbincangan kita mengenai pergaulan dan pacaran. Teman-teman bisa melakukan tips dan triks yang disampaikan oleh Kak Angel dan juga Kak Gracia. Jangan lupa teman-teman untuk terus melakukan 3M ya, dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Nah, jangan lupa mengikuti program-program Fester lainnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.